Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang resiko gagal bayar yang terberat itu apa sih? Apakah bisa masuk ke pidana ataukah cuma sekedar perdata atau ada hal-hal lain yang harus kalian ketahui? Sebenarnya ini bermula dari pertanyaan dari Bang Wahyu 05 ini ya. Jadi beliau ini bertanya, apakah kalau kita semisal galbay dengan nominal yang besar, apakah kita bisa kena hukum pidana? Beliau galbay karena kebutuhan nggak bisa ngelunasin soalnya. Nah, ini merupakan sebuah pertanyaan yang paling banyak ditanyakan. Dan rata-rata memang banyak yang masih mengira kalau kita galbay pinjol kalau masih kecil sih mungkin aman. Tapi banyak yang mengira kalau kita galbay dengan nominal yang sangat besar, itu akan membuat kita tentu saja akan bisa berurusan dengan polisi dan juga bisa masuk ke ranah pidana. Benar nggak sih seperti itu? Jadi buat teman-teman nggak perlu khawatir ya, ketika teman-teman galbay pinjol seperti ini, teman-teman harus tahu bahwa ya memang namanya hutang piutang itu tetap hukumnya masuknya ke ranah perdata. Toh kalian tidak melanggar hukum, ada kesepakatan bahwa ini pinjam meminjam, bukan berarti kalian dititipi sejumlah uang lalu kemudian uangnya kalian gunakan tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik uang tersebut. Nah, itu baru bisa masuk ke pidana. Tapi kalau urusannya pinjam meminjam, hutang piutang itu tetap masuk ke perdata. Jadi banyak nih kasus-kasus yang seperti ini, keuangan-keuangan bahkan investasi-investasi pun yang dimana investasi kalian itu merugi gitu ya, perusahaannya bangkrut dan sebagainya, itu tetap masuknya ke ranah perdata loh ya. Karena mungkin itu bisa menjadi pidana kalau saat penyelidikan itu ditemukan kayak penyelewengan, terus kemudian penyalahgunaan, penggelapan dana, nah baru itu akan masuk ke pidana. Tapi kalau murni ya karena memang kondisi bisnisnya yang buruk, tidak memungkinkan, biaya lebih besar dan manajemennya itu sebenarnya sudah bagus, itu akan tetap masuk ke ranah perdata. Jadi kalian tidak bisa menuntut perusahaan investasi tersebut ke jalur pidana ya, karena semuanya normal-normal aja, semuanya bekerja dengan baik dan tidak ada hal yang mencurigakan ya, tetap ini akan masuk ke ranah perdata. Nah, sekarang untuk masalah hutang piutang seperti ini ya nggak bakal mungkin mau utang kalian ratusan juta sekalipun bahkan miliaran, kalau itu hutang ya bahasanya tetap akan masuk ke perdata ya, nggak bisa masuk ke pidana. Makanya kadang kita juga serba salah ya, mau minjemin orang, kalau orangnya nggak balik ya kita nggak bisa apa-apa, kita paling cuman bisa nagih, ngomel-ngomel, terus kemudian kecewa gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mau bawa ke jalur hukum ke polisi, itu sebenarnya akan sangat sulit sekali. Karena kalian meminjamkannya pun, itu kadang sukarela, tidak ada hitam di atas putih, tidak ada kesepakatan. Dan jika ada kesepakatan pun harus dibayar di tanggal sekian, itu pun akan masuk ke ranah perdata, bukan pidana. Jadi ya tentu saja tidak ada resiko yang gimana-gimana ya, bagi para peminjam yang tidak mengembalikan uangnya. Sama juga mau pinjol pun, maupun mereka hanya dengan beda format aja ya, pinjol sama pinjaman biasa atau utang kalian biasa, itu cuman beda format aja, beda cara pengajuan dan pencairannya aja. Kalau pinjol kan pengajuan dari aplikasi, dari form, terus kemudian dicairkan melalui rekening. Ya intinya kan tetap pinjaman, bahasanya kan kalian ngutang gitu ya. Bukan bahasanya itu kalian dititipi sejumlah uang dan kalian make tanpa izin mereka, kan enggak. Jadi nggak usah khawatir bahwa pinjol akan masuk ke pidana. Kecuali ya teman-teman ini melakukan kekerasan dengan DC-nya, terus kemudian melakukan pengancaman dengan DC-nya. Nah ini kebalik nih, biasanya DC yang ngancam, tapi sekarang mungkin kalian karena kesel, jadi kalian yang ngancam, nah itu bisa kalian kena pidana. Terus kemudian kalau kalian pernah memalsukan KTP kalian, NPWP kalian, atau apapun itu yang bersifat dokumen resmi negara, kalian palsukan untuk mengajukan pinjol, nah itu kalian juga akan bisa dipidana. Tapi selain itu, nggak akan bisa kalian masuk di pidana ya teman-teman. Jadi tenang saja, ini urusannya perdata, jadi nggak perlu khawatir kalau kalian merasa takut akan bisa masuk penjara karena nggak bisa bayar utang, nggak perlu takut teman-teman. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.